Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue di Noise Studio Channel. Oke, sekarang ini banyak permintaan bagaimana cara langganan Photoshop CC, apa itu CC atau pokoknya Adobe keluarga lainnya. Itu bagaimana caranya tanpa kartu kredit. Jadi kalian bisa langganan Photoshop CC tanpa kartu kredit. Ya, terus apa sih bedanya Photoshop CS sama CC? Oke, Photoshop CS itu terakhir itu adanya hanya di tahun 2017. Itu perbedaannya itu adalah Photoshop CS itu hanya sekali beli. Jadi misalkan harganya 5 juta, itu misalkan Photoshop CS 2017 harga 5 juta misalkan, itu hanya sekali beli dan tidak ada update-update lagi. Misalkan update apa, update itu kita harus bukan harus sih, lebih dikit ya. Mungkin nggak ada mungkin update-update-nya. Cuman kalau Photoshop CC itu dia selalu sering ada update tiap bulannya. Dia tuh selalu ada update-update-nya. Misalkan ada apa seperti ini set. Nah, ini terakhir kemarin baru update ini Juni. Update-nya tuh dia tuh seperti ini nih. Ada banyak, kalian bisa baca-baca sendiri di situsnya yang terbaru tuh apa. Nah, salah satunya ini. Ini enak banget sih. Ini Adobe Fonts ini kalau misalkan kalian ada orang yang ngasih desain tapi desainnya masih bentuk file fontnya mentah dan kita nggak punya fontnya, kita nggak perlu download dulu untuk download dan install untuk dapetin fontnya. Biasanya kan suka ada tuh yang apa sih, yang filenya tuh kita pas lagi ini fontnya tuh nggak kebaca tuh sini nih di layar tuh ada font tapi fontnya itu kita nggak punya karena kita belum install. Itu ntar Photoshop pas awal masuk langsung ngedetect dan dia bakalan ngedownload sendiri fontnya itu. Nah, jadi ini, jadi cuman ini hanya font-font tertentu aja ya, nggak semua font yang ada di misalkan di situs Davon atau apa itu yang kalian nggak download kalian bisa tapi bisa temuin di sini, nggak, itu cuman font-font tertentu aja jadinya. Oke, jadi itu perbedaannya Photoshop CC sama CS. Lebih ke update-nya sih dan lebih ke ini ya, fiturnya tuh lebih sering ada update-nya. Jadi kayak kemarin aja gue itu beli di Photoshop 2019, sekarang udah dapat Photoshop 2020. Itu nggak perlu bayar lagi, jadi kita cuman langganan aja, subscribe itu langganan ya, langganan per bulan sekitar segini. Oke, harganya bagaimana? Untuk harganya kalian bisa lihat langsung di sini di buy now. Nah, seperti ini. Di sini ada dua, fotografi sama Photoshop ini. Ada Photoshop juga di sini, cuma Photoshop aja. Cuman harganya kenapa ini lebih murah sedangkan ini lebih mahal, padahal ini kita dapat Lightroom juga. Jadi yang bedain tuh cuman di cloud storage-nya aja. Jadi buat kalian yang suka lebih mobile, misalkan kalian bikin desain di rumah, di kantor, terus ketemu klien di luar tanpa harus ribet pakai flash disk atau keluarin hard disk lebih gede lagi biayanya, atau ribet-ribet lagi bawa tas gimana, kalian bisa save-nya di cloud storage. Nah, di sini ada kapasitasnya itu 20 GB kalau misalkan yang ini. Cuma kalau yang ini tuh dapatnya 100 GB dia. Seperti nah, ini dia 100 GB. 100 GB kalian bisa close storage tuh mungkin kayak ini ya, kayak apa sih, kayak Google Drive gitu ya. Jadi dia download nge-save itu langsung ini. Cuman bedanya kan kalau Google Drive gitu kan kita kan harus upload lagi ke Google Drive-nya. Kalau ini enggak, kita langsung ke seperti ini, file save. Kalau misalkan ini mana nih save as-nya? Nah, ini save as. Nah, ini kalian bisa nih save to close ini nih. Save to cloud documents ya. Nah, seperti ini set. Nah, jadi kalian bisa save. Nah, ntar kalian apa namanya, di laptop kalian atau di iPad kalian mau buka filenya, kalian tinggal pilih file opennya tuh di cari yang storage ya. Nih, open cloud document. Nah, seperti ntar kalian yang kalian save di storage akan muncul sini asalkan dengan akun yang sama ya. Akun yang sama tuh bagaimana yang seperti tadi. Oh iya, tadi nih kalian sebelum ini kalian harus sign in dulu. Kalau misalkan kalian belum punya akunnya, kalian bikin aja, gampang banget bikin akunnya, cuman ini doang, cuman tinggal save doang. Terus kalian seperti biasa standar kayak nama seperti gitu, belum disebutin, belum disuruh minta kartu kredit dan lain-lain. Jadi cuma nama doang, nama, email dan lain-lain. Pokoknya simple sih, kayak bikin akun Facebook atau apa aja seperti itu. Nah, jadi pas kalian beli itu nanti kalian dikasih pilih nih antara dua ini nih. Mana tadi? Sorry. Nah, antara ini nih dua ini, fotografi atau Photoshop.
Kalau yang ini sih buat yang lebih sering mobile, misalkan kalian buat desain di kantor atau di rumah, terus kalian mau ketemu klien tanpa harus bawa flash disk gimana, kalian bisa pilih yang ini. Sorry, yang ini nih. Yang Photoshop aja itu 100 GB. Itu kalian bisa dapat Photoshop desktop atau misalnya di komputer atau laptop dan di iPad. Dan storage itu bisa dibuka di mana aja. Jadi kalian enak lah pokoknya kalau itu buat orang yang mobile. Tapi kalau buat orang yang nggak begitu mobile sih, gua saranin sih pakai yang 20 GB aja cukup, yang 135 per bulan. Jadi kalau saran gua sih mending ini aja. Lumayan udah dapat Lightroom juga. Kalau buat edit foto, buat Instagram atau buat di mana gitu. Jadi pertama kalau misalkan kalian mau langganan, langsung aja ke pilih buy now ini. Kemudian kita keluar page ini, terus kemudian pilih yang kalian mau. Oh, di sini juga ada Illustrator. Kalau misalkan kalian nggak biasa pakai Corel, bisa pakai ini. Terus kemudian tinggal pilih buy now. Jadi kalau lo pilih Illustrator sama Photoshop, berarti lo langganan dua. Ini tambah ini aja nih, ntar dibayar tiap bulannya. Nah, terus gimana cara belinya tuh? Kita coba ini buy now. Nah, ini kan di sini suruh masukin kartu kredit ya. Kartu kredit, terus ini ada, kalau yang punya kartu kredit pasti kalau ngeliat kayak gini udah nggak ini ya, apalagi security code ini udah nggak inilah, udah nggak awam lah ngeliat kayak gini. Cuma buat yang orang-orang yang nggak punya kartu kredit pasti bingung nih kayak gini, ini apa ini? Terus ini apa ini tuh tanggal ini ya, kadaluarsanya expired mana ya? Ini suka ada di nomor kartu kredit kalian. Nah, ini biasanya ada di belakang kartu kredit. Cuman kalau misalkan kalian gak punya kartu kredit, tadi gua ngeliat ada di bank-bank tertentu. Nah, di Indonesia tuh ada, nggak tahu kalau sekarang ya, ini tahun 2015. Ada 4 bank di Indonesia nih. Ya, jadi pertama itu ada Bank Oktopetus CMB ya. Ya, CMB itu. Nah, kalian bisa cek sendiri lah sini ya, atau enggak di googling aja bank-bank yang ada ini ya. Jadi pakai virtual card namanya, virtual card nih. Kalau di BNI ada virtual card ini. Terus ada Mandiri juga. Kalau BNI ini bisa BNI konvensional sama BNI syariah ya, sama aja. Soalnya dia kayak masih satu ini, jadi sama aja gitu. Kalau Mandiri, kalau BMS ya Bank Syariah Mandiri nggak tahu deh masih bisa atau enggak. Kalau ini Mandirinya Mandiri aja ya, nggak disebutin Bank Syariahnya. Kemudian ada BCA. BCA itu dia VCC ya. VCC bukan VCN, dia VCC apa nih? Wah, kurang paham deh. Pokoknya kalian bisa cek aja ntar di bank-bank yang kalian pakai itu pakai apa. Seperti ini. Kalau di BNI, nah ini bisa ada caranya tuh. Nah, lihat ya nih, VCN adalah informasi BNI debit online berupa nomor kartu virtual 16 digit. Nah, kalian bisa lihat sini. Nah, 16 digit itu sini nih, tar ditulis ini nih, 16 digitnya ditulis. Kemudian masa berlaku ya, masa berlaku itu ada month and year. Nah, di sini nih, bulannya apa, tahunnya apa. Nah, kemudian ada ini, ada namanya CVC. Ini security code ini. CVC itu 3 digit ya. 3 digit itu kalau misalnya di bank di kartu kredit itu 3 nomor di belakang kartu. Kalau misalkan CVC di sini tuh 3 nomor, ntar ada apa namanya, dikasih tahu juga CVC-nya berapa di sini. Nah, ini buat di sini ya nih. Security code. Nah, buat nama itu nama kalian tulis ini Indonesia, company name ini nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Setelah itu klik ini. Nah, ini karena belum diisi ya. Ntar kalau udah klik ini udah langsung otomatis ngeproses. Jadi seperti itu caranya. Nah, kalau di BNI itu kayak gitu. Jadi kayak kalau lewat SMS kayak gini ada caranya. Nah, entar kan ini kan nomor kartunya nih. Nah, terus ntar ini ada ininya, ada tanggal ininya, masa berlakunya, dan ada CVC-nya juga. Nah, gitu. Jadi misalkan kalau di BNI itu kayak ini. Jadi misalkan kalian ini 134. Nah, kalian tuh harus VCN dulu. Misalkan kalian beli VCN berapa, jadi harus kalau bisa nominalnya di atas ini nih. Misalkan 134 nih, kalian misalkan top up aja 140.000 gitu. Jadi ntar takutnya ada pajak atau apa gimana, jadi udah nggak perlu nggak perlu transfer atau bikin lagi gitu. Jadi udah pasti langsung keterima.
seperti ini. Nah, terus kalau misalkan ada lebihnya gimana? Kalau ada lebihnya pasti dibalikin nanti. Jadi misalkan kalian ini isi saldonya 150.000 gitu, terus ada saldo sisanya, ntar pasti dibalikin. Jadi dia tuh ada batas waktunya. Jadi batas waktunya tuh nah seperti ini nih. Nah, VCN ini hanya berlaku dalam waktu terbatas. Nah, jadi kalau misalkan udah lewat dari waktu yang ditentukan itu ntar saldonya bakalan yang sisa itu akan kembali ke rekening. Jadi nggak usah takut. Nah, kalau misalkan ini pakai ini ya, pakai internet banking seperti ini, ntar kalian dapat ininya, terus bulannya, terus ininya. Seperti itu. Nah, oke, terus kalau di Bank BCA gimana? Di Bank BCA ya seperti ini, nggak ada caranya ya. Gue belum pernah coba sih pakai Bank BCA. Gitu karena gue pakainya BNI Syariah ya. Kalau BCA kayak gini bisa kalian cek deh, atau kalian bisa telepon langsung ke ini ke Halo BCA-nya. Seperti itu. Nah, kemudian nah ini BNI ya. Kalau BNI tadi udah. Terus ada Octopay. Octopay ini mobile bankingnya ini deh, kayaknya mobile bankingnya CIMB soalnya. Kayak gue pernah punya soalnya Octopay untuk punya CIMB. Terus BNI Mandiri kalian bisa telepon juga, sama umumnya bersama sih pasti 16 digit. Terus tanggal kadaluarsa, kemudian CVC CVC ini CVV ya, kalau itu CVC perasaan deh, CVC gitu. Jadi itu tuh nomor ini security code yang 3 digit itu. Nah, ntar kalau sudah oke, kalian oke udah bisa. Nah, terus kalian ntar di email kalian lihat kalian tanggal beli tanggal berapa nih. Misalkan kalian tanggal belinya tuh tanggal 26. Nanti kalau tanggal 26 itu ntar bakalan ada email lagi dari apa namanya, dari Photoshopnya tuh buat langganan lagi apa enggak gitu. Nah, kalian kalau bisa langsung masuk ke menu ini lagi, ke menu account sini, view account. Nah, kalian di sini bisa apa namanya, bisa ganti ininya, bisa ganti sorry, bukan di sini, profile ya. Nah, di sini ntar kalian kalau di sini ntar kalau udah dimasukin ntar ada ini ya, ada nomor kartu pembayaran gitunya di daerah sini perasaan ya, pokoknya di mana ya, perasaan di sini. Dan ntar kalau udah ada kartunya ntar ada kartu di sini. Nah, ntar kartunya kalian ganti lagi, karena setiap kalian order VCC itu pasti nomornya itu berubah, nomor ini nih, nomor 16 digitnya. Nah, jadi ntar tiap bulan kalian harus update nomor ininya tiap bulan, terus masukin tanggal barunya sama security code barunya. Jadi ntar bisa otomatis ke debit lagi. Kalau kartu kredit kan nggak akan ganti-ganti tuh idenya tuh nomornya. Kalau ini kan harus ganti-ganti dia karena ini waktunya terbatas nih. Terbatas. Jadi nggak kayak seumur hidup kayak kayak kartu kredit, dia kan ibaratnya udah paten lah, kartu nomornya gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi itu aja caranya gimana langganan Photoshop tanpa kartu kredit. Sebenarnya ini bukan buat Photoshop aja, ini bisa buat kalian beli online juga. Misalkan kalian beli apa di Alibaba atau di AliExpress, atau kalian misalkan beli desain di situs apa seperti itu tuh, kalian bisa pakai ini nih. Bisa pakai apa namanya, virtual card number ini. Itu tuh ini gue bukan promosi atau apa ya, ini buat kalian aja yang ngebantu kalian yang nggak punya kartu kredit atau anti kartu kredit, anti riba-riba. Jadi kalian bisa pakai ini. Jadi Bank Syariah juga ada kok ini kalau BNI. Kalau yang lain kita nggak tahu. Gue bukannya promosi nih ya, sekali lagi ya. Gue soalnya semua bank juga gue sebutin nih. Cuman kalau BNI ini BNI Syariah juga bisa gitu. Cuman kalau yang bank lain nggak tahu nih, kalau BCA kayak BCA Syariah bisa apa enggak. Kayak ini Mandiri ini BSM-nya Bank Syariah Mandiri bisa apa enggak gitu. Seperti ya ini CMB Niaga yang Syariah aja bisa apa enggak, kita nggak tahu ya. Yang gue tahu sih cuman BNI aja nih bisa nih seperti ini. Ntar apa namanya, setelah itu kalian tinggal download aja. Nanti di email akan masuk langsung tinggal di download nanti. Nah, ini yang terbaru nih, ini Photoshop terbaru. Tampilannya seperti ini nih, nggak beda jauh ya sama yang lama. Kita bisa ini aja cek kalau pas awal masuknya gimana. Nah, ini putih ya, yang baru update tuh yang kemarin Juni tuh putih kayak gini nih. Dia biasanya kan warna abu ya, abu tua ya, ini putih. Nah, seperti ini.
Seperti ini dia. Jadi diulang lagi tadi ya, yang perbedaan Photoshop CC sama CS tuh bedanya jauh banget. Kalau CC tuh hanya sekali beli, kalau CS tuh sekali beli, kalau CC tuh dia langganan, jadi selalu akan ada update. Dia jadi tenang aja. Jadi gua aja pas beli itu ada Photoshop CC 2019, sekarang udah update sendiri ke 2020. Cuman ya itu tadi, tiap bulan dia harus ada eh, bayarnya gitu, bayar per bulan. Jadi ini bukan Photoshop aja, kalian bisa cari yang lain juga. Misalkan kalian hobi-hobi apa namanya, edit film, kalau bukan di Final Cut Pro mungkin di sini Premiere Pro, atau yang bikin efek-efek gimana kalian mungkin bisa di After Effects dan lain-lain ya, seperti ini tuh. Atau buat yang hobi bikin ini mana ya? Ini ya di Dreamweaver ya. Ini bikin website atau bikin ini blog atau blog itu bisa sini nih. Mau gua nggak ngerti deh coding kayak gini. Jadi gua nggak ngerti, cuman ini aja. Nah, seperti ini kan Lightroom aja udah segini kok sendirian. Terus ditambah Photoshop segini. Masa ini segini ya? Itu tadi gue jelasin ya. Itu bedanya di storage-nya nih. Jadi kalau buat sekali lagi buat kalian yang mobile, itu kalian cocok pakai yang storage gede, jadi lebih baik pilih yang ini karena yang ini tuh dia dapatnya 100 GB. Kalau ini cuma 20 GB. Ini kalau pingin dapat 100 GB tapi pingin dapat Photoshop juga Lightroom juga, kalian bayarnya segini. Oh, ini 1 TB malah. Nah, kalian bayarnya 269.000 per bulannya, bukan segini. Cuma kalau gue saranin sih, kalau buat yang suka nge-save-nya di komputer atau laptop kalian lah, mendingan yang ini aja sih. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian tutorial bagaimana caranya biar nggak pakai kartu kredit. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan promosi bank, ya, Bank BNI atau BCA atau yang lainnya. Ini hanya gua nge-share aja. Mungkin buat yang tahu, kayak misalkan ada yang bisa pakai Genius atau pakai apa, caranya gimana, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.